Tanggal 11 Januari tahun 2024 saya orang biasa di kantor TWRI Pusat, lalu bertemu dengan beliau Bapak Prapto Hadi, sesepuh atau ketua TWRI Pusat. Hari ini hadir banyak undangan. Nah, ini kita mohon tahu apa ini acara apa. Hari ini kita melaksanakan pengukuhan pejabat-pejabat untuk pengurus besar TWRI di pusat atau di Jakarta. Perlu kami sampaikan bahwa kemarin ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang bergeser jabatannya dalam rangka meningkatkan atau konsolidasi organisasi. Kenapa organisasi sangat penting untuk penguatan organisasi sekaligus konsolidasi agar program kegiatan kita bisa terlaksana dengan baik. Perlu kami sampaikan bahwa tujuan utama organisasi TWRI itu adalah mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dan meningkatkan kesejahteraan para anggota perdata atau para pensiunan. Itulah yang pokok. Oleh karena itu kami harapkan nanti setelah pengukuhan pengesahan, para wakil ketua umum bisa menyampaikan kepada jajarannya program-program prioritas apa yang dilaksanakan tahun 2024 ini. Misalnya sekolah lansia Gantari kita supaya bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian masalah pengembalian tabungan perumahan para pensiunan, di mana mereka sudah pensiun lama, bahkan ada yang sudah tidak ada. Nah, itu kita cari ahli warisnya supaya kita kembalikan. Yang masih hidup, syukur alhamdulillah. Yang tidak ada, kita cari ahli warisnya. Karena apapun adalah hak mereka, milik mereka, supaya bermanfaat. Terima kasih Bapak, sangat bermanfaat sekali buat para anggota TWRI. Nama saya Adi Santika, saya di TWRI sebagai Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Lansia. Concern kami di bidang hukum dan perlindungan lansia adalah salah satunya bagaimana pemenuhan hak-hak anggota TWRI secara khusus dan juga hak-hak lansia secara umum. Kenapa ini diangkat? Karena lansia juga para peradama itu memerlukan perhatian bagaimana mereka harus dilindungi, bagaimana mereka harus diberdayakan. Salah satu upaya kami adalah mewujudkan satu wadah, satu lembaga pendidikan bagi lansia. Pendidikan lansia itu kami sebutkan sekolah lansia TWRI yang disebut Gantari. Gantari itu kami ambil dari bahasa Sanskerta, artinya menyinari sepanjang masa. Sekolah ini didirikan atas motivasi yang tumbuh karena ternyata anggota kita di TWRI itu banyak sekali memiliki kemampuan yang mungkin selama ini belum tersalurkan dan bermanfaat bagi lingkungan. Nah, dengan hal seperti itu kami memiliki sumber daya manusia yang sangat baik. Sedangkan di luar sana banyak lansia yang memang masih memerlukan pengetahuan, sehingga kami ada semacam kesinambungan antara lansia di luar TWRI dengan teman-teman TWRI. Jadi lansia di luar TWRI itu kita coba jadikan sebagai subjek dan objek sekolah lansia, sekolah sentral. Dan insya Allah pada tanggal 22 Januari 2024 akan kami luncurkan launching sekolah ini yang akan diikuti oleh angkatan pertama, angkatan perdana ini sebanyak 30 orang. Terima kasih Bapak. Saya Bapak Ibu Ari di kantor TWRI. Nah, yang menjadi pertanyaan, barangkali menjadi pertanyaan kawan-kawan juga Ibu, itu pensiunan BUMN.
Nah, kok bisa menggabung di PWRI ini bagaimana? Begini, PWRI itu adalah organisasi untuk pensiunan pegawai negeri sipil dan untuk BUMN. Kebetulan saya ini kan pensiunan dari Telkom BUMN. Di sini juga tergabung ada yang pensiunan dari Pusri, Pupuk Sriwijaya dan lain-lain. Gitu. Dulu saya di bidang hukum, kemudian sekarang saya di bidang organisasi di bawah Pak Setianto. Kalau saya dulu di bawah hukum, tetapi walaupun bidang organisasi, tetap saya akan menghandle hukum juga. Lalu kan passionnya memang hukum. Oke, terima kasih Bu. Izinkan kami memberikan penjelasan singkat tentang rencana pembangunan gedung PWRI di Jalan Pinang nomor 89 Pondok Labu, Jakarta. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, setahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Februari 2023, gedung PWRI mengalami bencana kebakaran akibat sambaran petir dan terbakar. Api menjalar dengan cepat sekali, menghabiskan seluruh lantai 3, tidak bersisa. Akhirnya kemudian dilakukan perencanaan rehabilitasi total gedung PBPWRI, dan kami membentuk tim di PBPWRI, membentuk tim Satgas yang akan mendampingi konsultan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjuk perusahaan konsultan untuk melakukan perencanaan dan berdampingan dengan kami tim perencanaan di PBPWRI. Setelah waktu berjalan selama lebih kurang 9 bulan, pekerjaan sampai pada tahap finish. Kami mengikuti lokakarya perencanaan gedung itu di Hotel Sotasoma di Blok A, Kebayoran, dan sampai kepada hasil produk akhir perencanaan gedung PBPWRI. Ini adalah side plan dari gedung kita yang nanti baru ini. Yang akan datang kita tidak pakai tangga jalan, kita pakai lift. Karena yang tangga jalan itu sebenarnya berbahaya. Kalau Bapak agak meleng sedikit, kemudian jatuh, wah, bahaya sebagai sepuh-sepuh jatuh. Lanjut. Lantai 2. Lantai 2 ini adalah ruang kerja kesekretariatan dari PBPWRI. Terdiri dari ruang wasekjen, ruang waketum 1, waketum 2, waketum 3, waketum 4, waketum 5. Ada 5 waketum kita, dan ini semua mendapat ruang masing-masing. Kemudian ruang rapat kita, ruang rapat besar. Kemudian ada ruang bendahara, ruang wasekjen, kemudian ruang ketum, ini ruang Pak Ketum, dan ini ruang sekjen. Lantai 3. Lantai 3 ini adalah untuk pelatihan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian ini adalah ruang pelatihan juga. Kemudian ada guest room. Kita memiliki 6 guest room. Kenapa kita merencanakan guest room? Bapak-bapak dan Ibu sekalian, teman-teman kita dari daerah sering berkunjung di Jakarta untuk melihat kantor PBPWRI, dan juga ada kesulitan untuk bermalam. Lanjut, lantai 4 ini adalah auditorium, menampung standing party 400-500 orang muat, mungkin lebih. Nah, inilah konsep interior kantor kita di kantor PBPWRI. Modern lah. Jadi ruang kerja staff seperti ini. Lanjut. Nah, ini ruang kerja kita. Terus ini ruang staff ya.
Konsepnya adalah eco green, ya di tengahnya ada sedikit tanaman-tanaman. Pokoknya indah. Lanjut. Konsep home artinya kita serasa di rumah sendiri bekerja. Ya, lanjut. Nah, ini adalah ruang-ruang yang untuk tadi para waktu. Nah, ini ruang Pak Mulya, ini ruang Pak Joko, dan itu semua ada. Lanjut. Ini adalah alternatif satu tampak muka alternatif pertama. Tapi kita tidak pilih alternatif ini. Nah, yang kita pilih adalah alternatif kedua, Pak. Tampak gedungnya seperti ini. Nah, karena ini lebih menggambarkan bobot dan wibawa, Pak. Di sini adalah yang kita pilih untuk alternatif bentuk gedung kita yang akan datang. Nah, ini parkirannya. Kemarin kami ke kantor Seknek. Ada 3 hal yang kami dan Pak Ketum itu menanyakan ke Seknek. Pertama adalah ketika ini akan dibangun, teman-teman dari PUPR meminta agar tanah itu dikosongkan dari bangunan lama. Dan kami tanya, kapan ini akan dibuka? Jawab dari Seknek adalah sesegera mungkin, karena Bapak punya waktu sampai 31 Januari. Setelah 31 Januari, kemungkinan besar pembongkaran akan dimulai. Oke. Yang kedua, berapa lama pembongkaran itu dilakukan oleh rekanan yang terpilih? 2 minggu selesai. Pertanyaan ketiga, selama pembongkaran dan pembangunan kembali gedung, apakah kantor sementara ini masih boleh dipakai oleh PBPRI? Boleh, tapi kemungkinan debunya banyak. Jadi selama pembongkaran debunya di mana-mana barangkali. Tapi kami berharap ya mudah-mudahan ini bisa tertolong dengan pagar seng 3 meter, kemudian ini ditutup pakai net biasa untuk taman. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, terakhir kami menanyakan berapa lama pembangunan gedung ini. Diperkirakan gedung 4 lantai ini akan selesai dalam waktu 8 sampai 9 bulan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau bulan Maret ke bulan 3 tambah 8 bulan, maka bulan 11 gedung itu selesai. Kemungkinan upacara peresmiannya itu bulan 12, karena setelah biasanya 2 minggu setelah gedung itu dinyatakan selesai, masuk dalam masa percobaan dulu. Kalau ada yang bocor dan sebagainya, baru sudah itu serah terima gedung dan kemudian masuk ke dalam acara peresmian. Nah, kami Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya dan Pak Ketum sudah mengidam-idamkan gedung kita akan diresmikan oleh Bapak Presiden. Dorongan, bantuan, sokongan dari berbagai pihak berdatangan pada PWRI. Untuk itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya atas nama pengurus besar mewakili Bapak Ketua Umum menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota PWRI dimanapun berada di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini melalui Zoom, dari mulai pengurus Aceh sampai pengurus Papua. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dorongan, bantuan, sokongan, dan doa dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Kalau PWRI akan memiliki